Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lia Cahyanusari. Saya adalah seorang guru di SDN Sumberlesung 2. Sekolah dasar ini adalah sekolah dasar negeri yang berada di Dusun Karangkepun, Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun ajaran 2022-2023, SDN 92 mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan mentransformasikan kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila menjadi kegiatan kokurikuler secara penuh. Indonesia saat ini memiliki program makan bergizi gratis atau yang kita kenal dengan MBG. MBG adalah kebijakan strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Tahun ini sekolah kami termasuk sekolah penerima manfaat MBG. Hal ini tentu disambut baik oleh kami warga SDN Sumberlesung 2, khususnya anak-anak SDN Sumberlesung 2. Banyak manfaat yang bisa diperoleh, salah satunya adalah sarapan sehat, di mana hal ini menjadi sesuatu yang sulit diperoleh karena siswa kami sebagian besar atau sekitar 72% dari jumlah siswa menyukai mie instan sebagai menu sarapan mereka. Akan tetapi meski demikian, program MBG yang masih berjalan kurang lebih 4 bulan ini selain memberi manfaat juga memiliki dampak negatif bagi sekolah kami. Salah satunya adalah bertambahnya limbah sampah sisa MBG. Sebagai seorang guru, saya merasakan kegelisahan yang mendalam ketika melihat masih adanya sisa makanan dari program MBG yang tidak habis dikonsumsi oleh siswa dan akhirnya terbuang sia-sia. Di sisi lain, pembelajaran di SDN Sumberlesung 2 khususnya di kelas 5 hingga saat ini masih cenderung berlangsung secara monoton dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan deep learning. Proses pembelajaran masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada penyampaian materi oleh guru, pemberian tugas, dan koreksi, sehingga kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi konsep, berpikir kritis, dan mengkaitkan pengetahuan dengan konteks nyata masihlah sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengembangan kemampuan analitis dan reflektif siswa dan kebosanan yang sangat tampak ketika pembelajaran di dalam kelas. Di tengah maraknya isu penolakan program MBG di berbagai daerah, saya sebagai guru berupaya tetap berfokus pada sisi positif dengan menjadikannya sebagai peluang pembelajaran yang bermakna. Inovasi dalam pembelajaran menjadi langkah yang sangat penting bagi saya sebagai guru untuk menjawab berbagai permasalahan yang sedang terjadi di kelas. Melalui penerapan strategi pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan berpusat pada siswa, saya berharap dapat menciptakan suasana belajar yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan sikap tanggung jawab peserta didik terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, termasuk dalam mengolah sisa limbah MBG dari makanan sisa menjadi bahan yang bermanfaat. Salah satunya dengan memanfaatkan media pembelajaran PID. Penerapan inovasi pembelajaran tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utamanya adalah masih rendahnya kesadaran dan kebiasaan siswa dalam mengolah sisa limbah makanan sehingga diperlukan waktu dan proses pembiasaan yang konsisten. Tantangan lain muncul dari perlunya kesiapan guru dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis deep learning yang kontekstual dan yang menarik, yang mungkin memerlukan peningkatan kompetensi serta waktu perencanaan yang lebih matang. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, saya perlu memanfaatkan media pembelajaran yang tepat, salah satunya melalui penerapan PID.
Melalui integrasi teknologi digital dalam proses belajar, saya dapat mengembangkan pendekatan deep learning yang mendorong siswa untuk lebih interaktif dalam pembelajaran. Untuk itu, saya mulai merancang ide program berjudul Benyamin Mendukung Program Presiden. Benyamin adalah akronim dari Belajar, Nyaman, dan Interaktif. Sedangkan program presiden yang didukung adalah MBG dan pemanfaatan PID. Untuk memulai pembelajaran, saya membuka pembelajaran dengan salam pembuka, absensi, berdoa, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tentang bagaimana kita mengolah sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Kegiatan selanjutnya, siswa mulai saya ajak untuk memahami definisi MBG melalui kegiatan menonton PowerPoint materi di layar PID. Selanjutnya, siswa saya ajak secara reflektif mengerjakan LKPD, di mana di dalamnya saya ajak siswa saya untuk menghitung nominal jumlah uang yang mungkin terbuang apabila siswa membuang makanan sisa MBG. Dengan bimbingan guru, siswa kemudian mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Dengan demikian, saya berharap siswa timbul rasa empati bahwa apa yang mereka buang ternyata sangat besar nominalnya. Untuk memantik siswa lebih bersemangat dan lebih menyenangkan kegiatan pembelajaran, saya mengajak siswa untuk melakukan ice breaking dengan lagu yang mereka sukai. Ketika siswa sudah mulai fresh dan siap kembali untuk belajar, melalui diskusi kelompok, siswa saya ajak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang timbul. Permasalahan yang sudah mereka lakukan dengan kegiatan numerasi, yakni menghitung nominal jumlah uang yang mungkin terbuang dalam sehari, bahkan sebulan. Untuk menambah pengetahuan, siswa saya ajak untuk menonton video interaktif di platform Ruang Murid menggunakan media PID. Mereka secara aktif menjawab kuis secara langsung setelah materi selesai ditayangkan. Tidak cukup dengan itu, secara berkelompok, siswa juga melaksanakan kegiatan literasi, yakni mencari referensi lain, cara membuat limbah sisa makanan MBG menjadi pupuk cair berupa air mandi. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan di luar kelas karena mereka mulai melaksanakan proyek pembuatan air mandi dengan bimbingan. Pelajaran, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Tetap semangat. Halo teman-teman, saatnya kita panen kompos air. Ahmad, bantu sini. Program ini sudah berjalan cukup baik dan meskipun masih ada kekurangan, tapi semoga nanti setelah dilakukan refleksi akan ada perbaikan-perbaikan sehingga nantinya program ini bisa menjadi program inovasi untuk SDN Sumber Sumber. Terima kasih. Menurut saya, pengelolaan limbah sampah yang ada di lingkungan sekolah itu dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam meningkatkan kebersihan lingkungan yang ada di sekolah. Menurut saya program Benyamin ini sangat baik sekali karena siswa ataupun anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan alam dan juga mereka dapat memanfaatkan barang-barang organik yang sudah tidak terpakai. Salah satu contoh adalah bahan makanan sisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat.
Besar harapan saya, program ini bisa memberikan dampak positif dengan tetap mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.